Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan yang berbahagia, Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan bisa kembali bertemu dengan saya, Sirajuddin, mahasiswa pasca sarjana kelas PAIC Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno. Selalu teriringkan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat, kita akan mendapatkan syafaatul uzmah, pertolongan yang agung dari Allah melalui syafaatnya Nabi kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pendidikan yang berbahagia, kali ini kita akan coba kembali membahas tentang sosiologi pendidikan Islam dalam konteks perkembangan sosial anak. Bagaimana anak itu berkembang dalam hal sosiologinya. Perkembangan sosial anak tersebut sehingga tumbuh dan berkembang. Bahagia berbicara tentang perkembangan anak dalam sosialnya. Menurut beberapa teori, baik itu teori barat maupun Al-Quran. Yang pertama kita bicara tentang teori barat. Menurut teorinya nativisme, bahwa anak itu berkembang sudah ada bawaan sejak lahir. Jadi anak itu sudah ada potensi bibit-bibit yang dibawa sejak lahir. Itu menurut teori barat, teori nativisme ini. Hal ini sejalan juga dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah menjelaskan bahwa ya ayyuhallazina amanu minqu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasi wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Juga dengan hadis Nabi hadis Nabi mengatakan kullu mauludin alal fitrah. Setiap anak itu lahir fitrah, membawa potensi dan bibit yang sudah ada sejak lahirnya. Ini teori nativisme. Kemudian yang kedua, teori empirisme. Dalam teori empirisme mengatakan bahwa lingkunganlah yang membuat potensi anak itu berkembang dengan karakter baik ataupun buruk. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Atau di ayat lain juga mengatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, innallahu la yughayyiru biqaumi. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Nah, teori ini mengatakan bahwa lingkunganlah yang merubah anak tersebut untuk menjadi baiknya. Kemudian yang terakhir ada teori konvergensi, merupakan gabungan yang menggabungkan antara teori yang fitrah tadi dengan teori yang mengatakan lingkungan yang merubah dari perkembangan sosial anak tersebut begitu. Bagaimana lingkungan itu mempengaruhi anak dalam perkembangan anak. Ketika anak lahir dalam kondisi dalam lingkungan yang buruk, misalnya bawaannya buruk, ketika lingkungannya bagus maka anak itu tersebut menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan anak itu buruk, maka anak itu akan menjadi kurang baik dan kurang berkembang. Dari ketiga teori tersebut dapat kita simpulkan menurut saya bahwa perubahan perkembangan sosial anak itu banyak pengaruhnya. Yang pertama, bawaannya, lingkungannya, itu semuanya akan mendominasi dari perkembangan anak. Artinya ketika di sekolah saya coba mengadakan penelitian bahwa anak yang dari keluarga yang broken, orang tuanya pisah,
di sekolah saya, misalnya ada seorang anak itu katakanlah anak yang berinisial PA itu tersebut, ketika di sekolah pendiam. Setelah saya telusuri, ternyata anak tersebut kurang perhatian dari orang tua. Artinya lingkungan keluarga lah juga akan mempengaruhi dari perkembangan sosial anak tersebut begitu. Kemudian ada juga anak yang orang tuanya di lingkungannya, setelah saya teliti, pinggir pantai, sehingga perkataannya, ucapannya terkesan agak keras begitu. Oleh sebab itu, semua hal bisa mempengaruhi dari perkembangan sosial anak, baik itu fitrah bawaan, lingkungan maupun gabungan dari kedua hal tersebut. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.